Nyu kambing ya Rasulullah, kambingnya sakit dan nyotai bak kambingnya hana susu. Dalam riwayat kambingnya hana susu ya Rasulullah. Kaki panjara. Maka Rasulullah memerah susunya kambing itu. Maka Rasulullah mungkin munajat kepada Allah, ya Allah. Bak halaman 60 pelajaran ke-10 judul ni bak uro yang rayanya mukjizat Rasulullah di dalam perjalanan menuju ke Madinah. Ya, rekan-rekan. Jadi iba uronyo tak usaha, tak baca, tak pahami, tak iptigalam, tak puluk, punya bisa tak puluk. Ya. Tak baca julai matan supaya mangat mengho tanya memandung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-10. Mukjizat Rasulullah di dalam perjalanan menuju ke Madinah. Salah seorang dari yang mengajar Rasulullah SAW ialah Surakah dengan menaikkan kuda. Ya, Mbak. Jadi judul ni Mbak yang uro yang mulianya mukjizat Rasulullah SAW di dalam perjalanan menuju ke Madinah. Salah seorang dari yang pekah dengan mainkan kuda. Jadi nasidra urang diberikan Rasulullah kena melangkahi untuk bertujuan ke kota Madinah. Maka nasidra urang menyusul mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuan daripada urangnya dan seurangnya. Tujuan urangnya mungkin hal arti akan tersampaikan menyona berkaitan. Cuma dalam tak baca kiban pemahaman uku. Sedangkan nan urangnya iaitu Surakah. Setelah Rasulullah mengetahui perjalanan ini, maka Rasulullah berdoa mohon selamat. Jadi ketika Rasulullah bermulai dalam perjalanan kunan, maka Rasulullah hana tua berdoa keselamatan. Ya. Inti daripada berdoa adalah keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam perjalanan perampok, binatang buas ataupun tajak bisa terlewati hanya bisa jadi menghalangi untuk bertanya tak berjalan. Maka terlebih dahulu bertanya tak kendoa. Menyotai kenderaan berarti takun Allah majraha wa mursaha. Doa naik kenderaan yang singkat padat jelas, tapi Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada kita. Apabila dekun Allah majraha wa mursaha. Dan doa yang panjang loh di dalam kitab. Yang hana dalalun temu dalam kitab Al-Mahal. Yang panjang loh. Maka Rasulullah SAW berdoa memohon selamat daripada perjalanan menuju ke kota Madinah. Maka kaki kudanya tertanam ke tanah. Jadi ketika masanya Rasulullah menuju kepada Madinah, kenderaan yang dinaiki, yang ditunggang oleh Rasulullah yaitu sebuah kuda. Jadi kuda tersebut hanya bisa kejali dikarenakan kaki kudanya tertanam di dalam tanah sampai 3 kali. Gubudah dia gubuh lelam, termenam lelam, gubudah dia termenam lelam hingga mengulang hal-hal kau. Tiap kali ia minta ampun, jadi menan tergelong dalam tanah, mencok dalam tanah ataupun metupai dalam tanah, menan dia berdoa laki ampun. Setelah diberi Rasulullah keampunan,
dan kuda tersebut dapat berlari. Jadi Allah Ta'ala pada hikmah ni ba'uranya, iaitu dikudikan Rasulullah kena menuju ke kota Madinah, iaitu Rasulullah ke sebuah kuda, maka kudanya hang getemja, bahkan kaki kuda tu tanam dalam tanah. Gebuuk le tu mana le lah pro dan hego. Tetapi dalam 3 tanamnya kudanya gelake meah Rasulullah. Ya, apa cara gepegah di kudanya Rasulullah ya Allah. Mungkin agaknya ya Rasulullah meah dan ke hendak bisa naik tepiban lah. Allah ada nak kan? Ayo mana? Oh duda kuda tersebut kali ke pemuah dari Rasulullah, maka bersemangat untuk dukungan Rasulullah, membantu Rasulullah menuju ke kota Madinah. Ya, semangatlah kuda karena keampunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukehna kesalahan kuda tersebut dengan Rasulullah nyawa Allah. Ya. Dan kuda tersebut telah dapat berlari kembali. Ia mengejar. Akhirnya ia kembali ke Mekah, menang gejak bunuh kota Madinah dan bisa kembali dalam kota Mekah, dan berjanji tidak akan memberitahu tentang pelajaran Rasulullah sallallahu perjalanan Rasulullah sallallahu. Ya, nyandum kuda menjanji kepada Rasulullah hana gebita yang bawa tadi kali melakukan perjalanan yang begitu jauh. Demikian pula di suatu tempat namanya Udaid. Ya, Udaid. Dan tempat Udaid, Rasulullah berhenti di rumah Ummu Ma'bad. Rasulullah menyatakan agar dapat memerah susu seekor kambing karena telah haus. Jadi Rasulullah pergi ke sebuah tempat kepenanya itu Udaid, dan bertujuan Rasulullah untuk memeras susu kambing yang nampak desanya ataupun tempatnya daripada rumah tidak orang, iaitu Ummu Ma'bad. Ya, karena Rasulullah kegerahdat membutuhkan air untuk melanjutkan perjalanan. Nah, maka ji pergi buat tempatnya ya perah susu hingga gejit dan buatnya berangkat dah. Berkata Ummu Ma'bad, nyan bah deken le Ummu Ma'bad karena pergi buat rumah Ummu Ma'bad. Deken pergeken inilah seekor kambing yang sakit. Yang deken le Ma'badnya Ummu Ma'bad. Wahai pemuda, kadang-kadang guturi menyeluri je. Wahai Rasulullah, nyu kambing yang gatal lekai kena perah susu, nyu kambing sakit ya Rasulullah. Bagi bancara leli itu sakit dah. Ya, jenu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Pakiban gambaran, pakiban cara Allah berlaku kambing tersebut sehingga bisa memuaskan Rasulullah. Ini tak berkuhnya lagi ya. Cerita haji jenu tak. Yang sakit tak ada susunya. Nyu kambing ya Rasulullah, kambingnya sakit dan nyu tak ubak kambingnya hana susu. Dalam riwayat kambingnya hana susu ya Rasulullah. Jadi banjara. Maka Rasulullah memerah susunya kambing itu. Maka Rasulullah mungkin munajat kepada Allah, ya Allah, yang pedihlah kelebihan ni bak korona. Pedihlah ataupun bantulah lon. Ya, menanlah. Maka dengan sesaahnya Rasulullah menanggeprah susu tersebut daripada Ummu Ma'bad kambingnya, maka minum susu sepuasnya beserta Abu Bakar. Ya, jadi Rasulullah hana gejak tegak mati nak Abu Bakar saljan gotnya yang temani.
Nyandung setia iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan perahkan lagi untuk Ummu Ma'bad dan keluarganya. Jadi menan kambing yang tok bak Rasulullah, jatah kambing tersebut hanya mempunyai susu dan kambing tersebut sakit, tetapi alangkah spesial menyobak Rasulullah berubah otomatis menjadi susu dan kambing yang sehat. Dan menangkap puas Rasulullah gujib dan gujuk kepada sahabat konyang iaitu Abu Bakar, bahkan gepegah lomba Abu Bakar. Cina perah segotok jungku untuk Ummu Ma'bad dan keluarganya Ummu Ma'bad. Nyan menang gepegahnya Rasulullah. Begitu mulianya Rasulullah. Dum kambing sakit bisa gepu sehat. Dum kambing hana itu bisa gepu oleh Allah Ta'ala. Karena begitu cinta Allah terhadap kekasihnya. Nyan kailai, nyan etna nenek kan. Setelah Ummu Ma'bad pulang dari gembala, berarti rupa-rupa haji bunuh Ummu Ma'bad cuma gepegah ya Rasulullah 4 kambing nikah, tapi don jenuh don mekarat kuno ya gembala kambing yang lain. Rupa-rupa haji gemu buat je likut. Gemu buat je dilikutnya. Bang. Gemu buat je dilikutnya. Oh dah dikudeka Ummu Ma'bad kagwa. Bang. Istrinya berkata, tadi telah berhenti di sini seorang yang sangat cantik, dan terus diceritakan Ummu Ma'bad apa kejadian tadi. Berkata Abu Ma'bad, itulah pemuda suku Quraisy yang membawa agama Allah. Jadi tak tanya pemuda yang sangat cantik, yang sangat dermawan, yang cantik rupawan. Yang pokoknya luar biasa. Nyan ada puah yang tanya. Dia pegang Abu Ma'bad. Nyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat cantik. Itulah pemuda. Kalau aku berjumpa dengannya, niscaya aku beriman. Jadi gekende Abu Ma'bad ke menyola merumpak dengan orangnya, lun akan beriman dengan orang. Dan pada akhirnya kedua-dua suami isteri itu masuk Islam. Jadi Ummu Ma'bad dan mau Islam, Abu Ma'bad dan mau Islam. Wab dengan bersinggah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat Hudayyah, iaitu di rumah Ma'bad tersebut. Maka terkecoh hatinya, tergerak hatinya untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya keduanya suami istri tamong Islam dengan ceria dan gembira. Nyan sabah kejadian yang Allah pedih kepada getanya, yang bahawa tadi getanya bek tak lupa. Matengku lagi nyu dah pegang. Orang lagi nyalam lagi kelebihan Rasulullah. Barakah. Jadi kesimpulan yang tajuk ditanya supaya dia bisa terlanjutkan tajuk sebelum manu Rasulullah kena berangkat ke kota Madinah, dan bisa gua dalam kota Mekah dengan irada Allah. Tetapi nasabah kejadian yang Allah pedih dua buah mukjizat Rasulullah. Yang pertama, kuda dikudika kena lanjutkan perjalanan Rasulullah kena menuju kota Madinah.
dan kena uar kota Mekah. Berarti di tinana tabah kejadian yang Allah pedih, iaitu udah lagi maaf Rasulullah karena hanya bisa berdaya untuk dia lanjutkan. Peristiwa yang kedua, mukjizat yang Allah pedih kepada gedanyo, iaitu sabuh kambing yang sakit, yang hana susu, tetapi Allah istimewakan kejadian tersebut. Allah muliakan Rasulullah. Kambing yang sakitnya gepupulek, kambing yang hana susunya gepuna susu, bahkan puas gejep nak pegah. Ngan dua boh istimewa mukjizat yang Allah pedih, yang Allah pulahi yuhmat sa Rasulullah SAW.